Patrick Kluivert membawa angin perubahan di tubuh skuad timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini akan mempertimbangkan untuk tidak memanggil pemain yang minim menit bermain di klubnya. Tentu saja kebijakan ini akan menjadi ancaman bagi sejumlah pemain kunci skuad Garuda. Patrick Kluivert dijadwalkan akan memimpin laga debutnya bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini melawan Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025 ini. Strategi ini dinilai sebagai langkah seriusnya untuk membangun timnas Indonesia yang kompetitif. Lalu apakah para pemain yang terancam ini mampu membuktikan diri sebelum Maret tiba? Nah, berikut ini merupakan daftar pemain andalan Sintayong yang berpotensi dicoret oleh Patrick Kluivert. Di urutan pertama ada Justin Hubner. Justin Hubner menjadi salah satu nama pemain yang dipastikan tidak akan dipanggil untuk melawan timnas Australia mendatang. Hal itu lantaran karena kartu merah yang ia dapatkan pada laga saat melawan Arab Saudi kemarin. Selain itu, Justin juga termasuk salah satu pemain yang minim bermain di klubnya. Justin Hubner sempat main beruntun pada awal Desember tahun 2024 lalu, namun rentetan itu terhenti setelah bek 20 tahun ini mengalami gegar otak. Peluang Justin Hubner kembali ke timnas Indonesia semakin tipis, jika Pascal Struijk benar-benar bergabung bersama timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert mengatakan jika Pascal Struijk masih berpeluang besar menjadi amunisi baru skuad Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Intinya Justin Hubner mesti menunjukkan level permainannya jika ingin kembali dipanggil oleh timnas Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Nathan Toeon. Nathan terbilang jarang bermain di klubnya. Bek berusia 23 tahun itu tercatat baru tampil sebanyak 3 kali sejak pertama gabung bersama Swansea City. Terakhir kali Nathan bermain bareng Swansea City pada tanggal 28 Agustus tahun 2024 lalu, atau hampir 5 bulan yang lalu. Posisi Nathan sebagai gelandang timnas Indonesia juga akan semakin terpinggirkan jika timnas Indonesia berhasil menghadirkan Hairo yang saat ini dalam proses naturalisasi. Kemudian yang ketiga adalah Sandy Walsh. Liga Belgia tahun 2024 sampai tahun 2025 sudah memasuk pekan ke-21, tetapi Sandy Walsh baru bermain 6 kali bersama KV Mechelen. Di laga terakhir KV Mechelen pada akhir pekan lalu, Sandy Walsh hanya duduk manis di bangku cadangan. Jika Sandy Walsh tidak menaikkan level permainannya, maka akan sulit bagi Sandy Walsh kembali ke timnas Indonesia. Selain itu ada Kevin Dix yang dapat diandalkan di posisi wingback atau fullback kanan. Kemudian yang keempat adalah Raphael Struijk. Secara menit tampil Raphael mungkin tidak bermasalah, dia main kali dari 13 laga yang dipentaskan Brisbane Roar di Liga Australia tahun 2024 sampai tahun 2025. Namun Raphael Struijk tidak menunjukkan kehebatannya dalam mencetak gol layaknya penyerang pada umumnya. Dari 20 laga mentas di level profesional, Raphael hanya mencetak 1 gol saja. Jumlah gol yang sama juga dibuat Raphael Struijk bersama timnas Indonesia. Bahkan di Piala AFF 2024 lalu Raphael gagal mencetak gol, karena itu jangan heran jika tenaga Raphael Struijk kemungkinan tak diandalkan oleh Patrick. Terlebih timnas Indonesia bakal ketambahan amunisi baru, yakni oleh Romeni yang saat ini dalam proses naturalisasi. Kemudian yang kelima adalah Pratama Arhan. Di masa akhir kepelatihan Sintayong bersama timnas Indonesia, Pratama Arhan sering dimainkan sebagai winger kanan, hal itu karena efek sulitnya Pratama Arhan menyaingi Kelvin Verdong di posisi wingback kiri. Selain itu, Pratama Arhan juga terbilang pemain yang sangat minim bermain bersama klubnya. Pratama Arhan pernah merumput di Tokyo Club Liga Jepang, sebelum bergabung dengan Suwon FC di Liga Korea Selatan. Namun kiprahnya di kedua klub tersebut kurang bersinar. Arhan hanya mencatatkan 4 kali penampilan di Tokyo dan bahkan hanya turun ke lapangan sebanyak 4 menit permainan selama semusim bersama Suwon FC. Kemudian yang keenam adalah Sani Petinama. Sani Petinama juga menjadi salah satu pemain yang terancam posisinya menempati pos sebagai pemain sayap kiri. Sani Petinama juga kesulitan mendapatkan menit bermain bersama timnas Indonesia, di mana Kelvin Verdong selalu mendapatkan posisi utama dan tak tergantikan. Sekalinya main sebagai starter di laga timnas Indonesia versus timnas Cina, Sani Petinama melakukan blunder yang berujung kekalahan 1-2 bagi skuad Garuda Indonesia. Apalagi kini PSSI sedang memproses Michel Baker sebagai amunisi baru di lini sayap timnas Indonesia.
Tentunya kehadiran Michelle Baker akan membuat Seni Patinama semakin sulit mendapatkan menit bermain di tubuh timnas Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah Hoki Caraka. Hoki Caraka merupakan salah satu pemain muda andalan Sintayong yang juga masuk dalam daftar salah satu pemain yang diprediksi akan dicoret oleh Coach Patrick. Meski demikian, penyerang PSS Sleman ini memiliki keinginan kembali masuk timnas Indonesia pada era Patrick. Ia mencoba memikat legenda timnas Belanda dengan menampilkan performa camiknya di Liga 1, 2024-2025 ini. Hoki Caraka termasuk pemain yang disebut-sebut sebagai anak emas dari Sintayong. Meski kritik pedas rutin datang dari netizen, Sintayong tetap memanggil Hoki Caraka ke timnas Indonesia, karena yakin akan potensinya. Kini Sintayong sudah tak lagi menjadi bagian dari timnas Indonesia, maka Hoki Caraka dan para pemain lainnya perlu berjuang lagi agar bisa dilirik oleh mantan bomber FC Barcelona ini untuk bisa masuk ke dalam skuad timnas Indonesia.